persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saudaraku, setiap hari kita terus berdoa, memuji, menyembah. Dan di dalam minggu ini saudaraku, kita sedang minggu-minggu penantian daripada pencurahan Roh Kudus. Sampai nanti hari Minggu itu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini, dalam minggu ini saya akan bicara tentang Roh Kudus, biar kita makin kenal dengan siapa Roh Kudus itu dalam kehidupan pribadi kita atau sehari-hari. Mari kita akan mulai saudaraku, menara doa kita akan buka di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin menara doa ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan mengurapi ya Tuhan setiap kami yang melayani. Ya Bapak, di dalam nama Yesus, baik pemain musik, para singer, worship leader, dan hamba-Mu yang akan melayani ya Tuhan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami percaya lewat menara doa ini, Tuhan, Engkau akan mengubah setiap kami. Tuhan menyembuhkan setiap anak-Mu yang sakit. Tuhan memberikan tuntunan, ya Tuhan, arahan-arahan. Langkah-langkah keputusan yang akan kami ambil. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari semuanya kita dari awal kita nyanyikan bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi Kau lembut, Kaulah Yesus, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati Yesus, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati Yesus, mari datang, penuhi kami Allah kami. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari lebih dalam lagi, angkat suaramu, buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka Yesus, inilah hati kami untuk Engkau. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yesus, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lembut sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan
kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamah Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi jamah, oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, mari saudara yang ada di rumah, saudara ada yang ada di ruang Holy Spirit ini, mari kita sembah. Oh Yesus, oh Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang mulia Yesus, Engkau Allah yang ajaib Bapa. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Oh Engkau layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau layak, Allah yang kudus, Allah yang perkasa. Kami rasakan hal walau kami Yesus, walau kami haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta, oh selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan lagu ini bersama. Nyanyikan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, haleluya, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembah, oh ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hati kami rindu Yesus, selalu rindu. Kami selalu haus menyembah Bapa. Mari lebih dalam lagi, angkat suaramu saudara. Ku selalu pujimu, mau menyembah Yesus, ku selalu selalu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Semua pujian, kemuliaan sekali lagi. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Labaya, labaya. Come, Holy Spirit, for this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more of you. Come, Holy Spirit, Jesus. Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru merapiku. Yesus mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari semuanya yang di rumah dan di tempat ini, kita dari awal nyanyikan bersama, katakan: datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Oh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu
bebaskan hidupku. Satu-satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, angkat tangan saudara, saudara yang sakit. Setiap hari saya mau berdoa untuk saudara yang sakit, atau saudara sedang berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih yang sedang sakit. Saya percaya hadiratnya di tempat ini yang sedang mengalir ke tempat saudara, menyembuhkan setiap kita yang sakit. Mari saudara angkat tangannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh. Terima kesembuhannya saudara. Dalam nama Yesus. Sekali lagi Bapa, aku berdoa, beri iman buat setiap anakmu ini Tuhan, untuk disembuhkan. Semua ya Tuhan, sakit tumor, kanker, apapun jenis sakit penyakitnya, autoimun, liver, sakit jantung, stroke. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan anakmu ini dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Tuhan sendiri memberikan satu terobosan keuangan untuk anakmu. Buka ya Tuhan jalan buat setiap pekerjaan, bisnis ya Tuhan, karir anak-anakmu ini. Biarlah mereka berjumpa dengan golden connection mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini beri kami ya Tuhan roh hikmat, pewahyuan ya Tuhan, untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini juga ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau lawat dan jamah lebih lagi anak-anak. Penuhi setiap kami semuanya. Oh yalah, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus sekarang. Mengalir, mari saudara terima. Oh ya, urapi kami. Oh ya, urapi anak-anakmu ini Yesus. Urapi anak-anakmu ini Yesus. Oh ya, urapi kami semua. Oh ya, terus saudara, terus sembah, sembah dos basar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya beri judul daripada khotbah saya hari ini adalah siapakah Roh Kudus itu? Kenapa saya harus mau khotbah ini saudara? Saya ingin membagikan ya kan saudara, dan menginginkan
bahwa setiap kita, saudara dan saya, makin kenal akan Roh Kudus, ya kan? Makin kenal, makin dekat, bahkan makin intim dengan Dia. Ini adalah penting buat setiap kita. Nah, kita bisa kenal, saudaraku, ya, Roh Kudus. Kalau kita bisa meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab, ya kan? Ya kan, dan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran tentang siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Nah, di dalam Injil Yohanes, saudaraku Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus ya menyebut daripada Roh Kudus itu dengan kata ganti Dia, ya, bukan itu, ya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah, saudaraku, ya, adalah pribadi yang memiliki kepribadian. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kekuatan atau kuasa, tetapi adalah seorang pribadi, saudara Kristus. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, saudara, kita akan baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berkata, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang maksudnya Roh Kudus. Supaya Ia, bukannya itu, tapi Ia. Ya saudara, ini seorang pribadi yang menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 ayat selanjutnya, saudaraku, kita baca lagi coba ayatnya saudara. Di sini pun Yesus menyebut tidak itu. Sedang menunjuk Roh Kudus bukan itu, tetapi apa? Dia. Kalau Dia itu adalah apa? Seseorang pribadi, saudaraku. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus di sini, saudaraku, ya, yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai seorang penolong yang lain. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah Roh Kudus yang akan menasehati kita, saudaraku. Roh Kudus inilah yang akan memberitahu kita, saudaraku. Dia yang beritahu kepada kita. Kita bisa tahu apa yang secara akal, pikiran kita tuh udah tahu. Tapi Roh Kudus akan bisikin dia berikan beritahu. Nah, Roh Kudus juga akan menghibur kita ketika kita susah. Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia akan mendorong kita. Dan ingat, Roh Kudus juga akan bersyafaat untuk kita. Selain daripada itu, saudaraku, Roh Kudus juga akan memberikan kita semangat, kuasa, kekuatan baru. Nah, oleh karena itu, saudaraku, jadi Roh Kudus ini seperti kita ya, mau berhubungan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan seseorang. Saudaraku, kita harus kenal dengan orang ini. Begitu pula saudaraku, ya kan, dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah Bapa ada di surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus ini juga disebut sebagai Roh Yesus Kristus. Roh Allah, Roh Tuhan. Yaitu Allah sendiri, saudaraku, yang punya kepribadian. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, saya ingin jelaskan lagi ya tentang Roh Kudus. Ya, kita bisa memiliki hubungan dan keintiman dengan Roh Kudus kalau kita mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah apa? Roh Allah. Katakan, Roh Kudus adalah Roh Allah. 1, 2, 3. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Nah, dalam perjanjian lama, saudaraku, Roh Kudus ini disebut sebagai Roh Allah. Karena memang Dia adalah Allah. Allah itu roh, saudaraku. Ya kan? Inilah Roh Kudus ini, saudara. Di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, jika sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi saudaraku, jadi karena di Roh Kudus adalah Allah, maka Roh Kudus bisa berbicara dan kita bisa mendengar suaranya. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 32:15
Ya, di perjanjian lama di sini gue disebutkan sebagai sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini bicara Roh Kudus. Saudara, ya kan? Apa dampaknya pencurahan itu terjadi? Di sini dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi kalau Roh Kudus turun dicurahkan atas hidup kita, saudaraku, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya apa? Perubahan-perubahan dalam hidup kita. Saudaraku, di sini dikatakan padang gurun, ya kan, akan menjadi kebun buah-buahan. Bagaimana caranya? Padang gurun yang kering, tidak ada air, ya kan, bisa menjadi kebun buah-buahan yang membutuhkan air, yang tanahnya harus subur. Saudaraku, disinilah peranan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, yaitu Allah sendiri. Dia akan bisa memberikan kepada manusia yang di mana dia tinggal hikmat, kecerdasan, kemampuan dan lain sebagainya untuk berpikir bagaimana mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kita sudah tahu sekarang di Israel itu tempat-tempat padang gurun sekarang sudah jadi kebun buah-buahan, bahkan sudah jadi hutan buah-buahan, saudaraku. Nah, ini yang terjadi. Begitu dengan kehidupan rohani seorang yang kering, yang kosong, yang hatinya seperti padang gurun, kering. Ya saudaraku, ya kan? Banyak binatang-binatang liar, hati seperti binatang. Saudaraku, ketika Roh Kudus menjamah, memenuhinya, maka dari hatinya, ya hatinya akan menjadi apa? Kebun buah-buahan. Ada buah roh istilahnya, saudaraku. Nah, di dalam perjanjian baru, saudaraku, ini dijelaskan tentang Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai apa? Juga Roh Allah. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Roh Allah. Di dalam Matius 12 ayat 28, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, saudara, ayat ini. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir apa? Setan dengan apa? Kuasa Roh Allah. Ini Roh Kudus. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai ini Roh Allah. Ya. Rasul Petrus pun menyebut Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai Allah. Jadi bukan cuma sekedar kuasa atau kekuatan yang membuat kita getar-getar atau jadi rebah atau sekedar berbahasa roh. Bukan. Roh Kudus adalah seorang pribadi dan dia adalah Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, Rasul Petrus menyebut dia Allah ketika apa, saudara? Dia menegur Ananias. Roh Kudus, saudaraku, di dalam kepenuhannya dia diberikan karunia, namanya karunia pengetahuan. Jadi dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri Ananias dan Safira. Saudara, ini kisah. Kita baca sama-sama kisah 5 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai siapa? Roh Kudus. Dia bilang, engkau mendustai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa didustai. Siapa yang bisa didustai? Itu pasti seseorang yang punya kepribadian, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu yang bisa didustai. Kalau barang atau sesuatu atau benda tidak bisa didustai. Saya bisa ngerti, jadi katakan amin. Petrus berkata, kau mendustai Roh Kudus. Ya kan? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia tahan sebagian. Ya kan? Jadi ceritanya, saudara, si Ananias Safira dijual tanah. Saudaraku. Lalu saudara, dari hasil penjualannya dia ngomong sama Petrus. Ini semua daripada hasil penjualan. Padahal sebagiannya sudah disimpan dulu sama dia. Saudaraku, tapi ngomongnya hanya seperti itu, saudaraku. Cuman ngomong bohong aja, dustai gitu. Nah, dia bilang, kamu dikuasai iblis hatimu. Engkau dikuasai Roh Kudus. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai siapa? Allah. Jadi awalnya Petrus berkata, kamu mendustai Roh Kudus. Lalu ditutup dengan kata, kau tidak mendustai manusia, yaitu Petrus.
Ya kan? Tapi kau sedang mendustai siapa? Allah. Jadi Roh Kudus disebut sebagai Allah. Saudara, saya kulik. Kulik artinya saya cari tahu ngapain sih si Ananias sama Safira, ya kan? Harus bohong. Kalau tinggal ngomong, aku ada jual tanah, ya kan? Terjual harganya 1 miliar. Aku bagi dah buat gereja 500 juta. Ini buat aku. Kan gak ada masalah juga. Tapi kenapa? Dia jual 1 miliar. Dia ngomong sama Petrus, ini seluruh hasil penjualan tanahku inilah 500 juta. Nah di situ masalah terjadi. Saudara tahu gak ceritanya? Kalau saudara baca, itu kan pasal 5 ayat 1. Ayat 3 itu kan 1, 2, 3 tentang Ananias. Tapi di pasal yang keempat, ayat-ayat yang terakhir ada satu kisah. Kisah tentang siapa? Saya mau bacain. Kisah 4 ayat 36 sampai 37. Ada seseorang yang bernama Yusuf. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Barnabas. Saudara tahu gak arti? Jadi motif Ananias jual supaya dia gak kehilangan apa? Pamornya. Karena ada orang baru yang datang, yang hadir di dalam komunitas ini. Jangan sampai nanti Ananias gak kepake lagi dalam pelayanan. Gak diperhatikan lagi. Gak dapat apa segala macam prioritas. Saya ngerti sini. Siapa yang membuka ini semua? Roh Kudus. Wah keren banget tuh. Roh Kudus dan Roh Tuhan. Kadang-kadang memang hati ini penting saudaraku. Hati kita nih kita jaga. Ketika ada seseorang yang hadir di dalam pelayanan. Orang baru. Tuhan uji hati kita. Kalau kita lihat pelayanan ini sebagai periuk nasi. Kita akan melihat dia sebagai saingan. Kita tidak bisa melihat dia sebagai mitra yang melengkapi pelayanan kita. Ya kan saudara. Tetapi kalau kita, ya kan saudara, kalau kita lihat ini untuk kerajaan Allah. Wah, saya rasa saya percaya kita semua ramai-ramai akan dukung itu. Katakan amin. Datangnya Barnabas. Akhirnya apa saudara? Saudara, Ananias langsung mati dia. Dan Tuhan pakai siapa? Barnabas. Sebagai siapa? Sebagai mentor. Buat siapa? Seorang rasul besar yang bernama siapa? Paulus nantinya. Dia akan mendampingi sebagai teman pelayanan. Saudara-saudara, ini sehati. Nah, Rasul Paulus memasukkan Roh Kudus. Dia tulis Roh Kudus. Sebagai apa? Pribadi Tritunggal. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 13. Ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah. Dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kamu sekalian. Jadi 3 disebut. Ya, kasih karunia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Allah Tritunggal menyertai. Saudaraku. Galatia 4 ayat 6. Paulus juga tulis seperti ini saudara. Dan karena kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru. Ya Aba, ya Bapa. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi Roh Kudus ini bukan cuma sekedar kuasa atau bahasa lidah. Ini Roh Kudus ini di lidah kita, bukan. Roh Kudus ada satu pribadi. Katakan amin. Roh Kudus ada satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Nah, apa? Mengapa Roh Kudus? Karena dia memiliki apa? Atribut-atribut Allah. Roh Kudus disebut sebagai Allah. Saudaraku, ya kan? Sebagai roh Allah, roh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Dia memiliki atribut segala Allah. Contoh satu, saya inikan, ya. Roh Kudus itu omnipresence, maha hadir. Roh Kudus itu maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama saudara ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu?
Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi Roh Kudus ini saudara Kristus, dia adalah apa saudara? Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia Allah. Kenapa Roh Kudus disebut Allah? Karena dia maha hadir. Saudara, saya mau ulang lagi perkataan daripada satu hamba Tuhan yang bernama John Bevere. Saudara, ya di dalam bukunya dia tulis begini saudaraku. Jika Tuhan Yesus melayani secara fisik, ya selama 14 jam sehari. Ya kalau dia bekerja selama 14 jam sehari, kan kita tahu dari pagi-pagi sampai malam Yesus bekerja melayani. Maka dia akan melihat 840 orang selama 60 detiknya. Jadi dibutuhkan 1190 hari atau 3 tahun saudara, ya kan, 3,26 tahun, 3,5 tahun untuk Yesus bisa melihat berapa? 1 juta orang. Jadi dibutuhkan untuk bisa melayani semua orang di muka bumi ini yang berjua 7 miliar. Maka Yesus kalau dia sendirian tidak pergi ke sorga. Kayak kan? Berapa tahun sudah dibutuhkan? 2.147.239 tahun. Untuk Yesus bisa lihat 7 miliar orang. Ditemuin satu-satu. Makanya Yesus berkata gini, adalah lebih berguna bagi kamu aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Roh Kudus, dia adalah Allah yang maha hadir. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus ini omnisin atau maha tahu. Roh Kudus yang omnisin, dia memberitahu Petrus apa yang sedang dipikirkan, dikerjakan, atau yang ada dalam hati Ananias dan Safira. Saudara, saya baru saudara, kenapa kok Ananias mau berdosa uang dia, tinggal ngomong aja kan gak ada salahnya. Ini kadang-kadang kita ini hati ini tidak murni seringkali. Karena ada seseorang yang hadir, jangan sampai kalah pamor. Itu Roh Kudus yang beritahu kepada Petrus. Ini loh dia punya ini kan. Saya bilang ya ampun ini. Satu kesalahan kecil mengakibatkan kematian. Tetapi dari situ saudara kita lihat. Di Kisah Paulus pasal 5 terjadi satu revival yang besar. Itu kerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi hanya untuk karena berdosa kecil. Dosa kecil aja. Sampai mati suami istri. Tapi rupanya Roh Kudus. Ya kan punya jangkauan. Supaya semua orang jadi takut akan Tuhan. Dan mereka kembali bertobat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah Roh Kudus itu maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 9-10. Yang ketiga saudaraku Yesus. Ya, Roh Kudus itu juga omnipotent. Omnipotent artinya apa? Maha kuasa. Dia maha kuasa. Saudaraku. Makanya kalau dia 3, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang yang percaya dia akan diberikan Roh Kudus. Saudara Kristus, ya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia diberikan apa? Dia akan mengusir setan-setan. Yang mengusir setan-setan orang percaya yang punya apa? Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus maha kuasa. Katakan amin saudaraku. Mazmur 104 ayat 30 katakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Mereka engkau membarui muka bumi. Ketika engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ada sesuatu yang baru yang tercipta. Dia Allah yang maha kuasa. Yang keempat saudara, ya kan, atribut Roh Kudus sebagai Allah. Karena apa? Roh Kudus ini kekal. Roh Kudus ini abadi. Saudaraku, katakan amin. Coba lihat sini, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus
Yang oleh roh yang kekal, roh yang kekal. Saudaraku, penulis kita menyebut Roh Kudus sebagai roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Di sini ada Allah Tritunggal. Darah Yesus, roh yang kekal, Roh Kudus, dan kepada Allah Bapa. Saudaraku, sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Dia Allah yang kekal. Saudaraku, yang kelima, atribut yang kelima dari Roh Kudus itu apa, saudara? Roh Kudus itu adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Manusia itu ciptaan. Malaikat itu ciptaan. Setan itu ciptaan. Malaikat yang jatuh itu ciptaan. Semua ciptaan. Makhluk binatang. Tapi Roh Kudus bukan ciptaan. Dia pencipta. Saudara yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, dia pencipta. Kalau saudara lihat dalam kisah Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Itu masa penciptaan. Ya kan? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Alkitab katakan roh Allah, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, jadi Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Saudara Yesus, ya. Nah, tadi kita sudah baca Mazmur 104 ayat 30. Ya, apabila engkau mengirim rohmu, maka mereka tercipta. Ya. Yang keenam, Roh Kudus itu pembuat mujizat. Nah, Roh Kudus pembuat mujizat. Saudara yang saya hidup dalam mujizat, menerima mujizat. Saudara, itu karena saudara harus mengerti. Siapa yang mengerjakan? Siapa pembuatnya? Roh Kudus yang dalam diri kita. Katakan amin. Nah, saya akan beritahu kepada saudara. Ini 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Saudaraku. Jadi kalau seandainya seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Itu pasti, ya saudara, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu. Katakan amin. Ini ayat firman katakan. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada yang seorang, perhatikan, roh yang sama, ini Roh Kudus. Memberikan apa? Iman. Jadi iman itu diberikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita dengar firman, makanya saya selalu doa, Tuhan, biarlah Roh Kudus kau hidupi firman yang aku sampaikan ini. Ya kan? Hidupi firman. Supaya jadi apa? Kalau firman dihidupi oleh Roh Kudus, maka firman itu menjadi firman iman. Katakan amin. Dan yang kepada yang lain yang memberikan apa? Karunia untuk menyembuhkan. Nah, karunia untuk menyembuhkan. Roh Kudus yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi saudara bisa menyembuhkan orang sakit dengan ajaib. Itu karya siapa? Roh Kudus. Makanya di sini khotbah dalam minggu ini saya ingin ajak saudara belajar untuk intim dengan Roh Kudus. Nanti kita akan bahas bagaimana membangun keintiman. Tapi saya mau jelaskan tentang Roh Kudus ini. Bahwa dia adalah pembuat mujizat. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu, baca yang keras, dikerjakan oleh siapa? Roh yang satu dan yang sama. Ini namanya siapa? Roh Kudus. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini atribut yang keenam. Bahwa Roh Kudus, ya saudara, ya kan dia adalah pembuat mujizat. Yang ketujuh, saudara, ini yang terakhir, yaitu Roh Kudus diperlukan hadiratnya untuk memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi begini saudara, memang idealnya ya, ini yang doa saya sih, target hidup saya. Kata-kata saya yang saya keluarkan, biarlah di situ ada Tuhan, ada Roh Kudus. Keputusan yang saya ambil, benar-benar itulah ada Roh Kudus, ada Tuhan di situ. Katakan amin saudara. Apapun, ya dalam hidup kita sehari-hari, di situ ada Tuhan yang hadir. Saudara, kalau ini ada, saya yakin saudara saya tidak akan kekurangan yang baik. Amin. Itu prinsip di situ, saudaraku. Ya kan? Ini Roh Kudus diperlukan.
Ya kan? Coba kita buka Yesaya 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang menyebabkan bumi penuh kemuliaannya. Itu karya siapa? Kerja siapa? Roh Kudus itu doanya. Itu doa. Itu kerinduan saudaraku. Ya kan? Kudus, kuduslah Tuhan semesta, bumi penuh dengan kemuliaannya. Jadi Roh Kudus tuh mau hadir. Tadi saya sudah bacakan Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama saudara yuk. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Kita baca 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu jadi karena ada firman yang diucapkan. Firman diucapkan dan jadi karena ada apa? Roh Allah yang melayang-layang. Saudara, katakan saudara, ketika perempuan pendarahan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika seorang mendengar berita tentang Yesus, seorang mendengar firman Allah yang dihidupi oleh Roh Kudus. Lalu dia perkatakan firman itu. Dia memperkatakan apa yang dia percayai. Apa yang terjadi saudara? Penciptaan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Di sini saudara Yesus. Ya kan? Ketika bumi belum berbentuk. Kosong, gelap gulita, menutupi samudra. Tapi katakan, Roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang, Roh Allah melayang-layang itu dalam bahasa Ibrani katakan mengerami. Seperti induk ayam yang mengerami telur. Sampai pada waktunya menetas dan keluar lahir. Saudara, hari ini apapun keadaan saudara. Mungkin seperti bumi yang tidak berbentuk. Kosong hidup saudara. Gelap, tidak tahu apa. Ya kan? Saya memberitahu. Minta Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi aku. Penuhiku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhiku. Penuhiku. Dengan hadirat. Mari buka suaranya, katakan urapi aku Tuhan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Saudara tahu enggak? Tuhan Yesus tuh mengandalkan peranan Roh Kudus. Sepanjang pelayanannya, sepanjang hidupnya di bumi ini. Sejak dari kelahiran Roh Kudus. Ya kan? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Sejak dia lahir, saudara, dia hidup, dia besar. Saudara, itu semua kelihatan banget peranan Roh Kudus. Dia muncul di Sungai Yordan, dibaptis. Ya kan, saudara, situ ada Roh Kudus dalam bentuk rupa burung merpati. Saudara, Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Ya kan, dia juga berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu dah tiba. Dia peranan Roh Kudus hidup dalam kehidupannya, saudara. Dia mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah. Dia menyembuhkan orang sakit dengan peranan Roh Kudus. Bahkan ketika dia ada di Taman Getsemani, Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan ketika dia berdoa. Bahkan saudaraku itu sampai dia mati di salib, yang memampukan Yesus berkata, ampuni Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak. Itu peranan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri juga
yang membangkitkan Yesus dari apa? Dari kematian. Katakan amin. Saudara, pakai tubuh kemuliaan. Dan Roh Kudus jugalah yang apa? Membawa Yesus naik ke surga dalam rupa awan-awan. Ibu bapak saudara Yesus, ini begitu pentingnya Roh Kudus. Buat kita, Yesus sampai berkata gitu. Ketika orang-orang Farisi menganggap bahwa mujizat Tuhan Yesus itu berasal dan dilakukan oleh iblis. Apa yang dikatakan Yesus? Saudara, Yesus Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Ketika orang mulai menghina daripada mujizat yang dilakukan Yesus. Ini kan setan. Apa perkataan Yesus itu? Kita baca Markus 3 ayat 29 28 sampai 29. Kita baca sama-sama. Markus 3 ayat 28. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara Yesus, seringkali orang begitu mudah ya meremehkan, menghina daripada Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Saya ingin beritahu kepada saudara Yesus, ya kan? Tuhan bilang, siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Betapa luar biasanya Roh Kudus ini. Yesus melihat bahwa begitu luhur, begitu tinggi daripada nilai daripada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu layak untuk disembah, dipuja, dan ditinggikan. Dan dia mau, saudara, tinggal dalam hati kita. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan itu jauh ada di atas. Saya berpikir dulu Tuhan ada di sorga. Tapi sejak saya kenal daripada Roh Kudus, saya tahu dia ada di hati kita. Ada di saya. Saya bisa dekat sama Tuhan karena dia ada di saya. Bagian saya adalah bagaimana saya panggil dia setiap saat, setiap hari. Supaya dia terus penuhi saya, pimpin saya, tolong saya, kuatkan saya, nasihati saya. Perlengkapi saya. Kalau saya berdoa untuk orang sakit, biarlah kuasa kesembuhan itu bekerja. Ketika ada orang datang konseling memberikan nasihat, biarlah roh nasihat itu keluar dari mulut saya. Yang semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita tutup mata kita, saudara, kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang kami kenal dalam Yesus, memberikan Roh Kudus buat kami. Kami bisa ada, kami bisa dekat, bisa ngalami hadirat Tuhan. Kami bisa menyembah dengan dalam. Kami bisa mengenal, ya Tuhan, memiliki hikmat, pengetahuan. Karena Engkau Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang dan penuhi kami. Roh Kudus yang manis, bawa. Engkau Roh Kudus yang membawa kami makin kenal dengan Bapa, makin kenal dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini aku berdoa ya Tuhan, biar Engkau sendiri ya Tuhan menjamah, memenuhi setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kenal Roh Kudus bukan cuma sekedar kuasa, kekuatan, tapi ada seorang pribadi. Seorang pribadi yang baik, yang unik, yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati daripada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhi, datang penuhiku, datang
datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapi, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Yesus bungkuslah anak-anakmu semua ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk menara doa ini Tuhan. Berkati mereka, berkati ya Tuhan hidup mereka. Terima kasih berkati usaha pekerjaan, kesehatan mereka dan masa depan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Buka kedua tangan kita saudaraku, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.